malas membaca. Kamu masih bisa belajar. Kerajaan Hindu-Buddha. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelas 4. Semester 1. A. Peninggalan Kerajaan Hindu-Buddha. 1. Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Dalam agama Hindu, sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Peninggalan sejarah yang membuktikan kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama adalah ditemukannya prasasti berbentuk yupa menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Peninggalan kerajaan Kutai. 1. 7 buah yupa yang ditemukan di daerah sekitar Muara Kaman. 2. Kalung Cina yang terbuat dari emas. 3. 1 arca bulus dan 12 arca batu. 2. Kerajaan Tarumanegara. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara diketahui dengan adanya 7 buah prasasti batu yang ditemukan. 7 prasasti tersebut yang tertulis dengan bahasa Sanskerta, di antaranya 1. Prasasti Ciarutan. 2. Prasasti Kebon Kopi. 3. Prasasti Tugu. 4. Prasasti Jambu. 5. Prasasti Muara Ciantan. 6. Prasasti Cidanghiang. 7. Prasasti Pasir Awi. Prasasti-prasasti tersebut di atas bisa diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 M dan ia berkuasa sampai tahun 382 M. Makam Raja Diraja Guru Jaya Singawarman terletak di sekitar Sungai Gomati, wilayah Bekasi. 3. Kerajaan Mataram kuno. Adapun peninggalan kerajaan Mataram kuno sebagai berikut. 1. Prasasti Kalasan, merupakan prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya pada tahun 778 M. 2. Prasasti Kedua atau Mantiasi, merupakan prasasti peninggalan Wangsa Sanjaya, kerajaan Mataram kuno pada tahun 907 M. 3. Prasasti Ratu Boko, merupakan prasasti yang berisi tentang kekalahan Balaputra Dewa dalam peperangan dengan saudaranya sendiri yaitu Pramodawardhani. 4. Candi Borobudur adalah candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dan merupakan candi Buddha yang didirikan pada pemerintahan Wangsa Shailendra. 5. Candi Pawon, merupakan candi yang terletak di antara Candi Mendut dan Candi Borobudur. Pawon memiliki arti dapur, bahasa Jawa. 6. Candi Sewu, adalah candi Buddha yang terletak di kawasan Candi Prambanan, di Duku Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 7. Candi Mendut, yang terletak di Jalan Mayor Kusen Kota Mungkit, Magelang, Jawa Tengah ini didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. 8. Candi Bima, terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 9. Candi Arjuna, yang mirip dengan candi di Kompleks Gedong Songo. Candi ini merupakan salah satu candi yang terletak di Kompleks Percandian Arjuna yaitu kelompok candi peninggalan kerajaan Hindu di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. 10. Candi Shema, letaknya berhadapan dengan Candi Arjuna. Candi ini sebenarnya berbentuk segi empat yang membujur ke arah utara-selatan. 11. Candi Puntadewa, peninggalan kerajaan Mataram Hindu yang terletak di Kompleks Candi Arjuna. Candi ini memiliki ukuran yang kecil, namun, candi ini terlihat tinggi. 12. Candi Srikandi, didirikan di kawasan Kompleks Candi Arjuna. Candi ini sebenarnya berbentuk kubus dengan ketinggian batur. Candi sekitar 50 meter. 4. Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan Sriwijaya telah menjadi suatu kebanggaan identitas daerah dan nasional khususnya bagi para penduduk kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Keluhuran Sriwijaya bagi penduduk Palembang telah menjadi sebuah inspirasi seni budaya, semisal lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya. Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat selatan Thailand yang kembali menciptakan tarian Sevihai, Sriwijaya, yang berdasarkan pada kemuliaan seni budaya Sriwijaya. 5. Kerajaan Singosari. Adapun peninggalan Kerajaan Singosari sebagai berikut. 1. Candi Jagu, terletak di Malang, Jawa Timur.
merupakan peninggalan kerajaan Singasari yang dibangun untuk Raja Wisnuwardana pada pertengahan abad ke-13. Dalam negara Kertagama, candi ini merupakan salah satu tempat yang dikunjungi Hayam Wuruk pada 1359. 2. Candi Singosari, disebut juga Candi Tumapel berupa kuil siwa yang besar dan tinggi. 3. Candi Kidal, dibangun di Rejo Kidul, Tumpang, Malang, yang dipersembahkan kepada Anusapati, raja kedua dan anak tiri Ken Arok. 4. Arca Dwarapala. 5. Prasasti Kudadu, Prasasti Mula Malurung. 6. Kerajaan Majapahit. Banyak peninggalan pada masa kerajaan Majapahit yang dapat kita ketahui, di antaranya 1. Candi Penataran, Blitar, Candi Tegalwangi dan Candi Tikus. Trawulan. 2. Hasil sastra zaman Majapahit dapat dibedakan menjadi sastra zaman Majapahit awal, yaitu 1. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. 2. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. 3. Kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Tantular. 4. Kitab Kunjarakarna. 5. Kitab Parhayacna. Sastra zaman Majapahit akhir. Hasil sastra zaman Majapahit akhir ditulis dalam bahasa Jawa Tengah. Di antaranya ada yang ditulis dalam bentuk tembang, kidung, dan yang ditulis dalam bentuk gancaran, prosa. Hasil sastra terpenting antara lain. 1. Kitab Prapanca, isinya menceritakan raja-raja Singasari dan Majapahit. 2. Kitab Sundayana, isinya tentang peristiwa Bubat. 3. Kitab Sorandaka, isinya tentang pemberontakan Sora. 4. Kitab Ranggalawi, isinya tentang pemberontakan Ranggalawi. 5. Panji Wijaya Krama, isinya menguraikan riwayat Raden Wijaya sampai menjadi raja. 6. Kitab Yusana Jawa, isinya tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar, pemindahan keraton Majapahit ke Gilgil dan penumpasan raja raksasa bernama Maya Denawa. 7. Kitab Yusana Bali, isinya tentang kekacauan di pulau. Selain kitab-kitab tersebut masih ada lagi kitab sastra yang penting pada zaman Majapahit akhir seperti 8. Kitab Pamancangah, Tantu Pagelaran, Calon Arang, Korawasrama, Babulisa, Tantri Kamandaka dan Pancatantra. 3. Bangunan, Candi Panataran, Sawentar, Tigawangi, Muara, Takus. Pengaruh peninggalan Hindu-Buddha pada kehidupan masa kini. Hasil kebudayaan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia yang berwujud fisik di antaranya arca atau patung, candi, kuil, makara, istana, kitab, stupa, tugu yupa, prasasti, lempengan tembaga, senjata perang, dan lain-lain. Sedangkan peninggalan kebudayaan yang bersifat non-fisik di antaranya bahasa, upacara keagamaan, seni tari, dan karya sastra, dan praktik peribadatan. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap aktivitas keagamaan di Indonesia tercermin hingga kini. Kehidupan sosial, seni, dan budaya mereka cukup kental dipengaruhi tradisi Hindu. Misalnya, upacara ngaben di Bali, yaitu di mana jenazah seseorang yang telah meninggal biasanya dibakar, lalu abunya ditaburkan ke laut agar bersatu kembali dengan alam. Upacara ngaben ini memang tidak diterapkan kepada semua umat Bali Hindu. Hanya orang yang mampu secara ekonomi yang melakukan ritual pembakaran mayat, biasa golongan Brahmana, bangsawan, dan pedagang kaya. Masyarakat di kaki Bukit Tengger di Malang, Jawa Timur, masih menjalani keyakinan Hindu, meski sebagian besar masyarakat Indonesia kini bukan penganut Hindu dan Buddha. Kepercayaan terhadap kuburan yang mampu memberikan rejeki dan pertolongan, kepercayaan terhadap roh-roh, kekuatan alam, dan benda keramat seperti keris, patung, cincin, atau gunung. B. Sistem pendidikan. Kerajaan pertama di Indonesia yang telah menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan Buddha, adalah Kerajaan Sriwijaya. Catatan Ising menyebutkan, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha yang cocok sebagai tempat para calon rahib untuk menyiapkan diri belajar Buddha dan tata bahasa Sanskerta sebelum berangkat ke India. Di Sriwijaya, menurut Ising, terdapat guru Buddha yang terkenal, yaitu Sakyakerti yang menulis buku undang-undang berjudul Hastadanda Sastra. Buku tersebut oleh Ising dialih bahasakan ke dalam bahasa Cina, yaitu Wajrabodhi yang berasal dari Hindia Selatan, dan Dharmakirti. Menurut seorang penjelajah Buddha dari Tibet bernama Atika,
Dharmakirti memiliki 3 orang murid yang terpandang. Selain belajar ilmu agama, para calon rahib dan biksu belajar pula filsafat, ketatanegaraan, dan kebatinan. Bahkan, istilah guru yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sekarang berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya kaum cendekia. Bahasa dan sistem aksara. Bahasa merupakan unsur budaya yang pertama kali diperkenalkan bangsa India kepada masyarakat Indonesia. Bahasalah yang digunakan untuk menjalin komunikasi dalam proses perdagangan antara dua pihak, tentunya masih dalam taraf lisan. Bahasa yang dipraktikkan pun adalah Bawa Pali, bukan Sanskerta karena kaum pedagang mustahil menggunakan bahasa kitab tersebut. Bahasa Pali atau Pallava merupakan aksara turunan dari aksara Brahmi yang dipakai di India Selatan dan mengalami kejayaan pada masa dinasti Pallava, sekitar Madras, Teluk Benggala, abad ke-4 dan 5 Masehi. Aksara Brahmi juga menurunkan aksara-aksara lain di wilayah India, yaitu Gupta, Sidamatrika, Pranagari, dan Dewanagari. Aksara Pallava sendiri kemudian menyebar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dan tertulis pada prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno zaman Sriwijaya. Istilah Pallava pertama kali dipakai oleh arkeolog Belanda N.J. Krom, sarjana lain menyebutnya aksara Granta. Praktik bahasa Sanskerta pertama kali di Indonesia bisa dilacak pada yupa-yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Huruf yang dipakai adalah Pallava. Seni arsitektur dan teknologi. Sebelum unsur-unsur Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia telah mengenal teknologi membuat bangunan dari batu pada masa Megalitikum. Mereka telah pandai membangun menhir, sarkofagus, peti, kuburan, kubur, patung sederhana, dan benda-benda dari batu lainnya. Setelah berkenalan dengan seni arsitektur Hindu-Buddha, mereka kemudian mengadopsi teknologinya. Jadilah candi, stupa, keraton, makara yang memiliki seni hias, relief, dan arsitekturnya yang lebih beraneka. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kerajaan Hindu-Buddha. 1. Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Nama Mulawarman cukup kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Raja Mulawarman merupakan raja dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kerajaan Kutai. Selama masa pemerintahannya, rakyat kerajaan Kutai hidup makmur dan sejahtera. Dirinya merupakan raja yang taat dengan agamanya, yaitu Hindu. Raja Mulawarman menyembah Dewa Siwa. 2. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan salah satu raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Dirinya terkenal sebagai raja yang bijaksana. Di samping pemerintahan yang baik, Purnawarman memeluk agama Hindu dan taat menyembah Dewa Wisnu. 3. Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal dibanding raja-raja lainnya. Bergelar Raja Sanegara dan didampingi oleh Patih Gajah Mada. Pada masa pemerintahannya kerajaan Majapahit mencapai kejayaan yang tinggi dan menguasai seluruh wilayah Nusantara, ditambah wilayah Tumasik yang sekarang Singapura dan Semenanjung Malaya. 4. Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa merupakan raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya. Dirinya memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra. Berkat dirinya pula kerajaan Sriwijaya masyhur sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha.